Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngantuk Bu ya? Dari Bumiayu ke Salem harus lewat Kaliwadas. Ibu-ibu kalau mau baca salam harus yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di celana tapi nggak disempak, kedengarannya kurang kompak. Sekali lagi Bu ya, sebab ada keterangan innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu mencintai perkara anu ganjil, perkara yang ganjil. Tadi udah dua, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun amma ba'du. Yang terhormat pengurus Masjid At-Taqwa Kaliwadas dan jajarannya, yang terhormat panitia Syiar Ramadan, juga hadirin hadirat para bapak, para ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, inayah, hidayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi kifarat diampuninya dosa-dosa kita, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan ini masjid nanti di yaumil kiamah menjadikan saksi di saat kita semua membutuhkan kesaksian dalam ibadah-ibadah kita, amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam waktu relatif singkat 23 tahun lamanya, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, beliau mampu merubah wajah dunia yang cemberut, berperilaku jahiliyah. Beliau rubah menjadi dunia yang terang benderang, menyemburatkan cahaya ilahi Rabbi, yaitu dinul Islam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya, dan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, pangampurannya ya, kalau ada kalimat Rasulullah disebutkan namanya, kita sebagai umatnya harus membacakan sholawat. Contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Katanya orang yang paling medit di atas medit dan pelit adalah dikala ada kalimat Muhammad disebutkan, kita sebagai umatnya diam-diam saja. Ada juga keterangan man nasya sholata alaya nasya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia akan lupa jalan ke surga. Na'udzubillahi min dalik. Para bapak, para ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berkahi, amin.
Yuk, pagi ini kita judulin saja, judulnya yaitu ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena sesuatu apapun yang ada di dunia ini, kalau tidak ada ilmunya tidak indah. Dengan ilmu kita bisa hebat, dengan ilmu kita bisa berkah, dengan ilmu kita bisa terarah. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Ad-Zumar ayat 9, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya beda. Kenapa harus dengan ilmu? Sebab salah satu yang nanti bakal ngocor di alam kubur pahalanya adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kita manfaatkan. Ingat kemarin waktu Pak Ustadz Ma'ruf, beliau mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun homisan fatahlik. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian seorang pengajar, jadilah kalian seorang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena kalau kita jadi pengajar, nanti ilmu kita bisa bermanfaat. Karena apa? Karena salah satu nanti yang bisa menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Ingat waktu kecil ada pujian lah ya, pujiannya pujian Sunda, tapi insya Allah ngerti walaupun Sunda ya. Gini pujiannya, ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul hiji sodaqoh jariyah nyata wakaf anu dua ilmu nu manfaat serta dialap manfaat tilu putra anu soleh ngadu atau weleh. Nah, kata Rasul, ada 3 yang dimana semua amal-amalan kita hilang hangus kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi nomor 2 ada ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu itu penting. Tapi pentingnya ilmu juga harus diawali dulu dengan akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak nggak bakal bener. Orang pinter tapi nggak punya akhlak nanti menteri orang. Orang pinter nggak punya akhlak nanti ngebohongin orang. Makanya kita harus belajar akhlak dan belajar ilmu. Kenapa pentingnya ilmu? Sebab ada hadis yang menerangkan man ja'ahu huwa yatlubul ilmi laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatin nubuwah. Man ja'ahu, man sapa bae orangnya ja'ahu yang kedatangan ajal, wa huwa, sedangkan situ si man yatlubul ilma lagi mencari ilmu, laqiyallahu maka dia bakal ketemu Allah, walam yakun dan tidak ada perantara, tidak ada halang-halang, bainahu antara orang yang mencari ilmu dengan
Allah. Wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah, dan tidak ada perbedaan antara orang yang meninggal dalam mencari ilmu dengan para nabi kecuali titel kenabian. Jadi kalau kita lagi mencari ilmu, tiba-tiba ajal datang kepada kita, di saat kita mencari ilmu itu kita bakal diterima atau bakal bertemu dengan Allah, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Begitupun kita dengan para nabi-nabi yang lain, tidak ada jarak antara orang yang meninggal dalam mencari ilmu dengan para nabi kecuali jarak nubuah, jarak kenabian. Ibaratnya kita mah manusia biasa, mereka mah para nabi. Itu perbedaannya. Perbedaan orang yang mencari ilmu terus kedatangan ajal. Luar biasa orang-orang yang memiliki ilmu. Apalagi pentingnya ilmu. Likuli sayyin torikun wa torikul jannah al ilmu. Semua sesuatu itu ada jalannya, dan jalan ke surga adalah ilmu. Kenapa jalan ke surga adalah ilmu? Sebab menurut Ibnu Ruslan di dalam kitab Burdah mengatakan, wa kuluman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa orangnya ibadah enggak dengan ilmunya, amalannya ditolak enggak diterima. Ibadah enggak dengan ilmunya, amalnya ditolak tidak diterima. Kita puasa dari pagi sampai sore, tapi karena kita tidak tahu ilmunya ditolak. Contohnya kenapa? Contohnya kita sahur tong subuh, kita tetap masih ngerokok. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya bahwa ngerokok itu batal atau enggak. Atau seumpamanya kita lagi puasa, langsung mandi, habis mandi nyelam di kali terus minum, tetap batal. Kenapa? Karena tidak memakai ilmunya. Makanya ilmu itu sangat penting. Ada lagi keterangan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Man sapa wonge kharaja, yang keluar fi talabil ilmi untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia ada di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali lagi ke tempat awal. Luar biasa, Bu, orang yang memiliki atau orang yang mau mencari ilmu. Karena kata Rasulullah, kita itu umatnya diharuskan pinter, diharuskan bisa mengajar. Sesuai hadis tadi, kun aliman, artinya kita harus jadi seorang pengajar, harus jadi guru, dalam arti kita harus pinter. Kalau seumpamanya kita enggak sempat jadi pengajar, ada yang tingkatan berikutnya, au muta'aliman, yaitu kita mau jadi santri atau mau datang ke tempat pengajian. Lah, datang ke tempat pengajian waktunya enggak bisa karena udah tua, harus sibuk dengan kebutuhan. Ada tingkatan berikutnya, yaitu au mustami'an, jadilah pendengar yang baik, jadilah orang yang suka mau mendengarkan. Datang ke masjid kuliah subuh enggak bisa, cukup di rumah pun enggak jadi masalah, jadi pendengar yang baik. Itu pun enggak sempat karena kesibukan. Ada lagi yang berikutnya, au muhiban, jadilah kita pecinta ilmu. Jangan jadi yang kelima, wala takun homisan patahlik, jangan jadi yang kelima maka bakal hancur. Apa yang kelima? Ngajar nggak bisa, ngaji nggak mau mendengarkan, apalagi
karena yang ngajinya ibaratnya anak kecil nggak ngerti apa-apa, status segalanya di bawah mustamiin, naudzubillah summa naudzubillah. Muhiban seneng enggak, malah ngomongin, malah ngerasanin. Nah kata Rasulullah, patahlik maka bakal hancur. Ingat tadi Al-Jumar, qul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak. Karena orang yang memiliki ilmu bakal terarah hidupnya, orang yang tidak memiliki ilmu bakal rekasa hidupnya, karena semua harus memakai ilmu. Bikin kencer kalau nggak ada ilmunya ya nggak bisa. Bikin apapun tidak dengan ilmunya ya nggak bakal jadi. Tapi ilmu juga harus dibarengi dengan sifat yang bagus. Karena kalau kita punya ilmu tapi kelakuan kita nggak bagus, itu akan menjadi pembulian untuk yang lain. Contoh, pinter tapi pinternya nggak bener, akhirnya apa? Akhirnya ya jadi pembohong. Nah, ini bapak dapat gabus, kira-kira halal nggak buat bapak? Nah, si anak nanya, riwayatnya kayak apa pak? Gini, waktu habis macul bapak pingin BAB di kali, ternyata dapat gabus. Tar, kita lihat dulu kitabnya. Kata si anaknya, pinter tapi nggak bener. Gimana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mertua modalin fi susukin, al-kanjutu pisan tok gabus, al-gabusu halalun alal menantu, wa haramun alal mertua illa sisikna lan ekorna. Oh pak, hebat katanya, bapaknya nggak ngerti, padahal dibohongin sama anaknya. Pak, ini gabus itu halal untuk menantu, haram untuk mertua, kecuali sisikna. Oh pinter menantu saya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita pinter tapi tidak dibarengi benar, nanti bakal nipu orang. Sholat enggak dengan ilmunya, nanti enggak bakal diterima. Contoh, 3 orang datang ke musola, datang ke masjid untuk berjamaah. Ada imam satu di depan. Karena mereka bertiga tidak tahu ilmunya, sholat berjamaah itu bukan menjajar ke samping kanan kiri, tapi dia ke depan belakang. Pas giliran imamnya sujud, agak mundur sedikit, kena kepala makmum yang paling depan. Apa di hati makmum itu? Lah berarti sholat itu kalau sujud harus nginjek orang di belakangnya. Akhirnya apa? Yang paling depan nginjek kakinya ke kepala yang belakangnya. Yang belakang juga, berarti sholat harus nginjek kepala, nginjek. Yang paling belakang bingung, saya harus nginjek siapa? Lari ke depan, imamnya diinjek. Akhirnya apa? Gagal KB. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Setelah gitu kata imam, nih, nah sholat itu nggak boleh jajarnya ke belakang, tapi harus ke kiri dan ke kanan. Oke, akhirnya karena tadi batal, sholat lagi. Pas lagi imamnya ruku, kentut, pret. Yang satu ketawa. Kata yang sebelahnya, jangan ketawa, batal kamu. Kata yang satunya, untung aku nggak ngomong. Akhirnya apa? Batal KB karena nggak ada ilmunya. Makanya ilmu itu hukumnya wajib mencarinya. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah, carilah ilmu walaupun ada di negara Cina. Fa inna tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim. Innal malaikata tada'u ajnihatiha li talibil ilmi ridhoan bima yatlubu. Para malaikat akan melebarkan sayapnya, akan menaungi sayapnya, akan mendoakan
bagi orang-orang yang mencari ilmu dan dia ridho bima yatlubu dengan apa-apa yang mereka cari. Makanya alhamdulillah kita setiap pagi datang ke sini niatan Bu dari rumah, niat thalabul ilmi, niat iktikaf di masjid, niat silaturahmi, niat kumpul dengan orang-orang Islam. Insya Allah sekali datang dapat pahala pirang-pirang. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Benernya ini ilmu dari Allah, salahnya jelas dari kebodohan saya. Sebelumnya kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalikal kalim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril alil adim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, kasihanilah kami seperti Engkau mengasihi umat-umatmu yang soleh. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurratan ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak turunan kami anak-anak yang membawa kami dekat denganmu. Jadikan anak turunan kami anak turunan yang soleh-soleha ya Allah, yang bisa menolong kami dikala kami nanti dikubur membutuhkan doa-doanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu berjuang di agamamu ya Allah. Jadikan anak turunan kami anak turunan yang bisa membawa kami orang-orang tuanya ya Allah menjadi hamba-hambamu yang soleh. Oh ya Goni ya Mugni, kayakanlah hati kami ya Allah dengan iman ya Allah. Kayakanlah hati kami dengan ketakwaan Allah ya Allah. Kayakanlah kami dengan hartamu yang halal berkah, halal berkah, halal berkah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.